Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Muna dengan NIM 202033135 WGSD 3C. Kali ini akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi pembelajaran dengan materi penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Pada slide menu terdapat beberapa pilihan. Di antaranya ada SKKD, terdapat indikator, tujuan, motivasi, prasyarat, materi, latihan, serta petunjuk. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, mari kita lihat petunjuk penggunaan aplikasi ini ya. Petunjuk. Menu Home. Home berfungsi untuk kembali ke menu utama. Tombol Next berfungsi untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Tombol Back berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian tombol Exit berfungsi untuk mengakhiri dan keluar dari program ini. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam SKKD. Standar kompetensi. Yang pertama, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan menanya menurut rasa ingin tahu perihal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan kawasan bermain. Yang kedua, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, diharapkan dapat menganalisis data yang berkaitan dengan siswa atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Yang kedua, mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan siswa dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita masuk ke dalam indikator. Di dalam indikator terdapat 1. Menjelaskan pengertian dari penyajian data diri. 2. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. 3. Menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan dalam bentuk diagram gambar. Kita kembali ke menu utama lagi. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami materi dan menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Kita kembali lagi. Kita masuk ke menu motivasi. Motivasi. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita bersama, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, sorak-sorai. Kalau kau suka hati, sorak-sorai. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, sorak-sorai. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, semua gerak. Kalau kau suka hati, mari kita bersama.
Bagaimana teman-teman? Sudah termotivasi belum untuk belajar matematika? Langsung saja kita masuk ke prasyarat ya. Di dalam prasyarat terdapat, hai teman-teman, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan penyajian data? Kira-kira seperti apa ya? Daripada penasaran, yuk langsung saja simak penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, terlihat beberapa siswa sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di UKS. Setiap siswa dikontrol kesehatannya, mulai dari berat badan, tinggi badan, serta riwayat penyakit yang dimiliki siswa. Semua data dicatat untuk mengetahui siswa tersebut memiliki gizi yang baik, cukup, atau kurang. Apakah kamu sudah mengetahui berat badan dan tinggi badanmu? Mengapa kita perlu melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan? Sekarang, kamu akan mempelajari data yang berhubungan denganmu. Kita kembali ke menu utama, kemudian kita masuk ke materi. Berat badan, tinggi badan, serta riwayat penyakit merupakan data pribadi. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan data pribadi sendiri. Sedangkan, untuk mendapatkan data pribadi, diperlukan kegiatan pendataan. Dari pendataan tersebut, dapat diperoleh data yang disajikan dalam bentuk laporan. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Lanjut, macam-macam metode pengambilan data. Yang pertama, pencatatan secara langsung dan kuesioner atau angket. Pencatatan data langsung. Secara langsung, data dari hasil pencatatan langsung dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, atau pengukuran. Contoh pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung, misalnya data hasil pemilihan ketua RT, data buah-buahan favorit anak kelas 3C, atau data hasil pengukuran tinggi dan berat badan siswa. Kemudian, kuesioner atau angket. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembar isian sesuai dengan data diri masing-masing. Kemudian, hasilnya dikumpulkan. Diagram gambar. Perhatikan gambar yang mewakili jumlah orang. Dalam tabel tersebut terdapat jenis pekerjaan serta jumlah orang. Dalam satu gambar orang mewakili 5 orang. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili jumlah tertentu. Nah, bisa dilihat dalam gambar tersebut. Dalam tabel tersebut, guru itu terdapat 7 gambar orang. Kemudian wira swasta terdapat 5 gambar orang. Kemudian petani terdapat 2 gambar orang. Dari data di atas, informasi yang dapat kita peroleh adalah guru terdapat 7 gambar,
sedangkan satu gambar mewakili 5 orang, berarti hasil sesungguhnya adalah 7 dikalikan dengan 5 sama dengan 35 orang. Berarti jumlah orang yang bekerja sebagai guru terdapat 35 orang. Kemudian pada wira swasta terdapat 5 gambar orang, sedangkan satu gambar mewakili 5 orang, berarti 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 25 orang. Yang artinya jumlah orang yang bekerja sebagai wira swasta terdapat 25 orang. Kemudian yang terakhir, dalam tabel tersebut menyebutkan petani ada 2 gambar orang, sedangkan satu gambar mewakili 5 orang. 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 10 orang. Dapat disimpulkan, jumlah orang yang bekerja sebagai petani adalah sebanyak 10 orang. Paling banyak bekerja sebagai guru. Jumlah orang dari tabel tersebut yang paling banyak adalah bekerja sebagai guru, yaitu 35 orang. Kemudian berikut ini langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Yang pertama, tentukan gambar yang akan mewakili data. Yang kedua, tentukan banyak data yang akan diwakili oleh setiap gambar. Kemudian yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyaknya data menjadi gambar. Kemudian materi sudah selesai. Kita kembali ke menu utama, menuju ke latihan soal. Kita coba ya. Soal yang pertama, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan ... hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kata yang tepat untuk melengkapi ... tersebut adalah, kita coba ya. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan foto. Sepertinya kurang tepat. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan lukisan. Sepertinya juga kurang tepat. Dan yang terakhir, penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan. Kita klik laporan. Submit. Kita lanjut soal kedua. Biasanya data-data yang diperoleh dalam penyajian data dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk titik-titik dan bentuk titik-titik. Bentuk diagram dan bentuk tabel. Kita submit. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data disebut tabel, diagram batang, diagram gambar. Kita klik yang diagram gambar. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Berapa selisih penjualan mobil dealer Sinarmas pada tahun 2015 dan 2011? Kita lihat gambarnya. Dalam satu gambar mobil besar mewakili 1000 mobil dan mobil kecil mewakili 500 mobil. Sedangkan pertanyaannya selisih jumlah
penjualan mobil pada tahun 2015 dan 2011. Berarti 11.000 dikurangi 5.000 sama dengan 6.000. Kita klik 6.000. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan aplikasi pembelajaran matematika. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.